Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik-baik, tetap menjaga kesehatan, tetap olahraga. Walaupun latihan badani katanya terbatas gunanya, tetapi tubuh kita perlu kita jaga. Terlebih dengan support, dukungan daripada roh kita yang terus dibangun untuk selalu kita bersekutu dengan Tuhan. Dan jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan kita, biar kita jaga dari sampah-sampah pikiran dan perasaan yang tidak berguna. Karena dari jiwa, pikiran, kehendak, perasaan kita itulah kita bisa melihat keadaan di luar kita menjadi lebih baik. Karena pikiran kita, jiwa kita menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di luar. Yohanes berkata, aku berdoa supaya keadaan kamu baik-baik, sehat-sehat sama seperti jiwamu. Bagaimana orang berpikir-pikir tentang dirinya, jadilah dia seperti yang dia pikirkan. Karena itu kita akan mengisi hidup kita setiap hari, saudara, dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar tentang pemuritan dan rancangan Allah. Khususnya hari ini kita ingin belajar sebuah topik tentang panggilan ilahi, puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita lihat bahwa semua orang yang dipilihnya dari semula. Jadi dari semula kita ini sudah ditentukan, dipilih untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan masalah pelayanan. Walaupun memang pelayanan adalah bagian dari panggilan ilahi. Tapi panggilan Tuhan, puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita bukanlah pelayanan. Karena itu ketika ada orang-orang, saudaraku, di hari-hari terakhir mereka berkata, Tuhan aku udah mengajar, Tuhan aku udah bernubuat, Tuhan aku udah bikin mujizat, pelayanan-pelayanan yang hebat. Tetapi Tuhan berkata bahwa dia tidak mengenal orang-orang ini. Jadi jelas pelayanan bukanlah panggilan, bukan panggilan ilahi, ujungnya bukan pelayanan. Tapi pelayanan menolong orang untuk membawa orang kepada panggilan Tuhan. Jadi orang yang melayani jelas belum tentu sedang dalam panggilan ilahi. Tetapi orang yang memenuhi panggilan ilahi, pasti dia akan terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Puncak panggilan kita juga bukan jadi rasul, seperti diributin. Ada Nabi ke-26 katanya. Nabi itu juga termasuk pelayanan, jawatan. Jadi puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan jadi rasul, jadi nabi, jadi penginjil, jadi gembala atau guru. Itu hanya jawatan. Gak salah kalau sudah dipercayakan itu, puji Tuhan. Tapi puncak panggilan ilahi, puncak panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan, semua yang dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Untuk ngapain? Jadi panggilan Tuhan sebelum dunia ada, kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Karenanya Paulus berkata dalam kitab Kolose 1 ayat 28-29, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin, lihat, tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi goal pelayanan Paulus, dia bekerja keras dengan sekuat tenaga, dengan segala apa yang ada padanya. Untuk ngapain? Membawa tiap-tiap orang, memimpin tiap-tiap orang, mengajari tiap-tiap orang dengan segala hikmat. Ini yang diusahakan di pergumulan. Goalnya apa? Membawa orang-orang ini sampai pada kesempurnaan di dalam Kristus. Karena itu pertanyaan penting dalam hidup kita, apakah saudara hari-hari ini ya, di tengah pandemi ini, saudara semakin serupa dengan Kristus atau tidak dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apakah saudara makin pelayanan, melakukan banyak hal, kegiatan rohani? Persoalannya, apakah saudara semakin serupa Kristus? Siapa yang memberi waktu untuk menolong saudara supaya kita ini berubah, karakter kita berubah? Ada nggak orang yang menolong saudara? Karena ini penting sekali. Ada nggak orang yang kasih waktu? Atau saudara sendiri kasih waktu nggak terhadap orang-orang yang mau menolongin saudara? Atau saudara sudah jalan sendirian, sombong, merasa tahu, merasa bisa, padahal karakter kita nggak ngalami terobosan? Apakah hidup kita semakin lebih baik, lebih mengalami pemulihan maksudnya? Apakah kita semakin pulih? Gampang.
Melihatnya dari mana? Respon-respon kita, reaksi kita. Apakah saudara melihat selama ini? Karena menurut saya ciri definisi orang yang sembuh adalah dia tidak lagi melihat masalah itu di luar. Karena di luar itu keadaan, situasi, kondisi orang itu hanya pemicu. Tapi intinya adalah ada di dalam hati kita, pandangan, pikiran kita. Karena itu apakah kita semakin mengalami pemulihan? Respon kita, reaksi kita semakin mengasihi, menerima orang apa adanya, atau kita masih punya banyak penilaian, penghakiman. Pikiran kita berbunyi, hati kita masih ada suara-suara penghakiman. Bagaimana hubungan saudara satu dengan yang lain? Apakah saudara mampu menerima orang apa adanya, mengasihi orang? Bagaimana hubungan saudara dengan keluargamu? Pertanyaan berikutnya, siapa yang menolong saudara untuk mengerti panggilan Tuhan? Ini penting sekali Bapak Ibu. Karena itu saya berdoa dan berharap kita bisa mengevaluasi kembali di tengah situasi pandemi di mana orang merasa maut itu begitu dekat. Tapi anehnya banyak orang udah tahu kayak begini situasi kondisinya, hidupnya nggak bertobat, masih menghakimi, masih menilai orang. Makanya Alkitab berkata kerajaan surga seperti seorang yang mempercayakan kepada hamba-hambanya, lalu dia mau pergi, dia percayakan. Ternyata karena tuannya lama tidak datang, saudaraku, hamba-hambanya itu saling ribut, berkelahi, memukuli saudaranya. Karena itu berbahagialah saudara ketika tuannya datang, kalau kita sedang melakukan pekerjaan Bapa, memberi makan kepada saudara-saudaranya, bukan sedang berkelahi. Karena itu mari saudaraku menjelang kedatangan Tuhan, dan kita memenuhi panggilan Tuhan. Kita pelayanan, tapi kita betul-betul mengalami yang namanya pemulihan dalam hidup kita. Kita mengerti. Karena itu, apakah saudara semakin serupa dengan Kristus? Siapa yang menolong saudara, memberi waktu untuk kita berubah? Atau saudara jalan sendiri, independen, tidak hidup dalam komunitas? Apakah kita semakin mengalami pemulihan, hidup kita lebih baik? Bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain? Siapa yang menolong saudara untuk memberi pengertian tentang panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Ini pertanyaan-pertanyaan penting untuk kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Karena itu jangan pernah tinggalkan kelompok-kelompok kecil. Apapun yang terjadi, masuklah di dalam gereja rumah atau komsel atau kelompok kecil di mana saudara ada orang-orang yang memberi perhatian kepada saudara. Karena itu berilah diri saudara juga, mau dimentor, mau dimuridkan, mau dipimpin, mau dibimbing. Paulus melakukan ini dengan sepenuh tenaganya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah anak-anakmu pagi hari ini, apapun yang sedang menjadi pergumulan, menjadi bahan pemikiran yang menekan mereka. Hari ini Tuhan ada kasih karunia, ada anugerah, ada kekuatan dari Tuhan turun atas hidup mereka. Hamba-Mu berdoa, penjagaan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup anak-anakmu. Jamah, sentuh mereka, roh mereka, jiwa mereka, tubuh mereka yang sakit. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, sakit apapun, jadilah sembuh oleh bilur Yesus. Saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami terpapar COVID, Tuhan, COVID tidak bawa kematian. Tuhan jagai, lindungi, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit jantung hari ini, paru-paru, mah, lever, dalam nama Yesus, sendi-sendi. Oh Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua ketidaknormalan, di dalam nama Yesus, sembuhlah oleh bilur Yesus. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.